Oke. Indonesia. Indonesia menang cuy. Bangga. 1-0. Keren. Berhasil nih Indonesia Berhasil ya. membuktikan timnas dengan penuh ketegangan dan segala macamnya yang dirasakan tadi saat menonton. Ketegangan demi ketegangan. Pegangan mulu. Menang Indonesia, menang. Menang Indonesia coy 1-0. Nah, reviewnya nih tadi gimana kalau menurut lo? Secara keseluruhan menarik cara permainan Indonesia hari ini. Sangat menarik ditonton. Menarik ya. Menarik. Nggak nggak bosenin. Nggak bosenin ya. Ya. Strateginya cukup berjalan di awal, tapi ya biasa sih di menit 35-an. Capek kali ya. Diaspora masih kelihatan mereka butuh menyesuaikan masih dengan kondisi suhu. Mereka kayak langsung ngedrain gitu. Separuh tenaganya. Akhirnya tekanannya berkurang tuh di menit 25 ke atas. Untungnya kita dapat kesempatan penalti tuh atas usahanya Kakak Kambuaya, terima kasih. Dan perjuangan satu orang lagi yang gue bilang pantas atau layak dibilang man of the match, Mr. Konsisten, Verdong. Iya. The best. Mantap ya. Mr. Konsisten. Ya overall itu sih. Overall itu ya. Menurut Bung Toel gimana? Bung Colek ini mewakili Bung Colek yang sedang takbiran. Jadi kalau menurut gue sih ya secara permainan sih cukup bagus ya, maksudnya dibanding sebenarnya Cina tuh banyak ada peluang juga beberapa dari counter attack gitu, cuman emang masih kurang sih secara penyelesaiannya. Crewneck-nya bagus. Crewneck-nya keren kan, mantap kan. Nah jadi kalau pertama sih gue cukup senang ya karena ada beberapa peluang dan tiki-takanya di trio Kambuaya, Egy dan Romeni tuh bagus banget sih. Hidup banget. Kelas. Mereka tuh benar, mereka tuh bisa ngacak-ngacak Cina gitu. Tek-tok. Iya, sampai akhirnya bisa membuahkan hasil di babak pertama kan, karena Kambuaya dilanggar itu kan hasil mereka bertiga tuh di depan tuh. Hidup gitu, walaupun ya disupport juga dari Tom Haya dan Pelopesi juga kan. Intinya tapi yang ngacak-ngacak tuh mereka bertiga tuh, dan gue cukup kaget sih, maksudnya pemain lokal, benar-benar lokal, terus mereka bisa mengimbangi lah permainan oleh Romeni kayak gitu. Tapi sebenarnya menurut gue Egy tuh nggak lokal, Egy tuh pemain Eropa pak. Kelasnya. Iya. Kelasnya. Maksudnya sampai setinggi itu lu ngangkat dia? Iyalah. Memang Egy tuh pemain, maksud gue dia kan memang di Eropa dulunya. Jadi dia pas ke Indonesia pun dia kan top skor orang Indonesia yang bisa top skor itu cuman Egy pak. Dan di Liga Indonesia kan top skor itu kan pemain asing semua tuh. Iya. Ada Egy satu nongol. Tapi sebenarnya kalau orang mikir, sebenarnya dia tuh bukan didikan Liga 1 pak. Kalau mau tahu ya, Egy itu didikan luar pak, didikan Eropa. Makanya dia di Liga 1 jadi istilahnya di atas rata-rata. Kenapa? Karena didikannya dia statistiknya tinggi, asisnya tinggi, golnya tinggi, kayak gitu. Gitu di Indonesia ya skillnya di atas rata-rata karena kan sebelum didikannya adalah didikan Eropa. Tapi kalau kita bilang dia di Liga 1 ya memang sekarang Liga 1, tapi didikan sebelumnya di Liga 1 kan dia baru 2 tahun. Di Eropa dia udah 4 tahun, lama Pak. Di luar. Iya. Bener. Kayak gitu. Jadi ya kenapa salah satunya Egy bisa mengimbangin karena itu. Nah kalau benar-benar murni Liga 1 adalah Kambuaya. Bagus. Dari dulu ke Liga 1, berbesarnya di Liga 1 kayak gitu. Dan gue agak kaget juga maksudnya Kambuaya bisa mengimbangi sebagus itu ya gitu. Kalau Yakob kan ya maju mundur tapi ya belum sebagus Kambuaya menurut gue. Kambuaya itu kan dia bisa ngacak-ngacak, dia bisa maju mundur segala macam. Nah, daya jelajahnya tinggi ya. Kayak gitu. Nah, gue cukup kaget starternya itu adalah Egy dan Kambuaya serta ada Yakob juga kan? Ya. Kayak gitu. Dimana Dix cadangan, Hilgers cadangan, Dean James kan harusnya kalau kita pikir-pikir Dean James aja taruh depan atau
Siapa kanannya yang ini bagus? Egy sih emang nggak ada lagi. Iya. Iya nggak ada lagi. Kayak gitu. Nah itu akhirnya membuahkan hasil, ya alhamdulillah ya kan. Nah, babak kedua karena sudah pada kecapean menurun ya, diganti sama Lili Pali, Beckham, Dix masuk ya kan, sama Sananta, Jenner ya. Nanti Nah performa yang babak kedua yang paling bagus adalah sebenarnya sih si Beckham doang kalau menurut gua. Dan masih Verdong juga. Kalau Verdong kan iya, full Verdong kan 90 menit. dari babak pertama, Pak. Full 90 menit. Iya, Verdong kan yang babak kedua yang diganti. Menurut gue yang paling bagus adalah Beckham. Beckham cukup ngagetin sih. Iya. Mentalitas dia dalam bermain. Cukup bagus juga ternyata gitu akhirnya kan. Gue ngasih jempol itu. Padahal gue agak sinistis juga sih. Terlalu Beckham dan Dix lah agak bagus tuh yang masuk ke babak kedua, yang masuk dari babak kedua ya gitu. Nah, yang paling bagus dari overall sebenarnya ya Verdong karena kan dia tidak diganti dan daya jelajahnya atas bawah itu ngeri banget emang. Dan gocekannya juga bagus. Dan umpannya juga bagus, cuma memang nggak ada yang finishing aja. Blocking bola Pak, sama ngambil bolanya bisa gitu. Iya. Selain itu pun gocek bolanya juga bisa, semuanya punya Pak. Iya maksudnya di pertandingan tadi luar iya. biasa Verdong, gue salut banget. Konsisten gitu. Sekali dia. Gitu sih ya, gue agak kurangnya adalah karena Indonesia nggak bisa nyetak gol selain dari penalti. Sebetulnya peluangnya banyak kan. Banget. Gitu. Dan Cina memang betul ya secara statistik kan dibilang di bawah Indonesia dan betul terlihat kegugupan mereka dan kualitas permainan mereka tidak berkembang sama sekali. Betul. Walaupun di saat mereka pegang bola itu sebenarnya ruang cukup luas terbuka. Indonesia tuh nggak ngepres. Iya betul. Tapi ya gitulah bersyukurnya akhirnya kita nggak kena kebobolan. Iya. Nah kiper. Lu belum nge-review kiper. Emil Audero Mulyadi ya namanya, Mulyadi ya. Pak Mulyadi itu. Oh Mas ya, dia belum merit kan? Iya Mas Mulyadi itu menurut gue sih ya mungkin ada agak gugup ya, tapi ada salah first satu debut. Ya first debut, dan kalau gue lihat performanya mungkin ada kadang suka lepas, kadang suka bener, kadang lepas lagi kayak gitu. Awalnya memang kita ngelihat kiper kita ini yang tadi main agak kurang ya, tapi kalau secara overall, secara 90 menit. Kalau secara 90 menit ya kelihatan kualitas lah ya. Ada salah satu penyelamatan dia yang paling penting kan ya. Di pojok gawang itu. Itu penting melengkung. Itu. Iya. Susah itu. Itu. Cuman ya ada beberapa keputusan dia yang menurut gue sih nggak tepat lah ya. Nah itu kayak mungkin karena faktor bola, ya gugup. Karena faktor telepon. Harkur itu di depan kayaknya. Karena faktor dia first debut, makanya ketegangan yang dia rasakan itu. Betul. Jadi gugup. Tapi secara kualitas memang bagus lah. Bagus. Sekali lagi kita bangga dan bahagia malam ini. Sukses sesuai dengan prediksi. Malam ini menang, besok sholat Idul Adha dengan tersenyum. Khotib sedikit-sedikit menyisipkan bahwa timnas kita sudah berkorban tadi malam. Asik, sekarang kita harus berkurban. Indonesia begitu. Walaupun kurbannya kurban kornet ya. Jepang 5 hari lagi ternyata. Iya kita... betul. Jepang 5 hari kita lagi. Ini. Kalau info ordal gimana info ordal nih? Info ordal kalau gue bilang formasi lu. Susah diprediksi ya, tapi karena sekarang kan Marcelino udah bisa main, PES udah bisa main. Iya. Paling pasti PES lagi nih yang main untuk kiper. Formasi lu berapa dulu? Formasinya kayak tadi sih kalau gue bilang. Kayak tadi kalau ngelawan Jepang 3-6-1. Itu playmaker 2, gelandang bertahan 2, sayap. Gue bilang seperti formasi gue yang di konten sebelumnya, tetap 5-2-3. Ya. Karena apa? Sekali lagi Jepang itu konsisten dengan strategi yang mereka pakai. Dan kelasnya pemainnya mereka sesuai dengan strategi yang dipasang. Gitu. Jadi kita butuh pemain di belakang garis defense itu butuh banyak. Ya udah siapa langsung? Oh siapa ya? Siapa lah? Sama kayak yang kemarin, lihat konten yang kemarin ya? Udah persis kayak kemarin? Persis. Oke, sip nih formasinya nih kayak gini nih. Dilihat dari pemain yang sekarang, kayaknya masih formula yang kemarin tuh, yang bagus. Menurut gua. Menurut lo? Iya. Kalau gua nge-vape lagi nih.
Gue formasinya menurut gue sih ya kiper udah pasti Martin Paes. Backnya tetap 3 tuh kayak tadi tuh. Hapner udah cocok banget sih emang Hapner, Itse sama Rido. Karena kurang, Pak. Ya tapi tetap aja pasti begitu karena waktu itu Chemistry-nya kayak mereka chemistry bertiga karena pas waktu bareng Hilgers Hilgers atau agak bandel. yang lain agak-agak aneh tuh. Ya, betul. Gitu. Mungkin Hilgers ada egonya sedikit karena kan dia pemain termahal kan. Jadi dia, lu ngapain sih lu ngatur-ngatur gua? Itses yang udah degradasi juga Venezia gitu Iya, kan. betul. Lu Gua juara ini nih, gua peringkat atas Liga Belanda nih. dari gitu. gaji lu ke-9 Ices, gue nomor 1 nih di timnas. Gitu. Gitu. Ya itu makanya tetap 3 itu, kirinya Verdong tetap. Nah, kanannya ini gue sih Dix ya. Kalau tadi kan Yakob tuh. Kanannya Dix gua. Nah, tengah itu tetap Joao Pelopessi sama Haye. Kiri atas tadi tuh kan Kambuaya tuh ya. Iya. Kambuaya, Egi. Nah, kalau gue kiri atas ya itu kalau Ragnar bisa main ya Ragnar. Oh iya, Ragnar sih kayaknya. Ragnar. Terus yang kanannya Egi tetap. Egi bagus sih menurut gua. Marcelino lu nggak sebut. Oh iya, ada Marcelino. Berarti Ragnar Marcelino. Tengahnya Ole. Ole. Udah begitu. Karena udah inti semua kan sekarang. Harusnya lebih kuat tuh. Iya benar. Kalau misalkan gimana masih ada Egi yang kuat juga, ada Kambuaya yang bagus juga. Jadi benar-benar tebal tuh skuadnya. Kayaknya kalau lawan Jepang tengahnya ditebelin dah. Iya dah. Kayak tadi dong persis kan? Iya, cuma maksudnya formasi pemainnya gitu. Iya, jadi yang playmakernya berarti Ragnar sama Marcelino. Tetap Playmakernya 3 nih di depan ya. Depan Ole tetap. Tengah yang tadi Pelopessi, Haye, Verdong, kanan si Dix gue gitu. 4 ya. Belakang 3 tetap kayak kuat tadi. Juga tuh. Bagus tuh. Gitu, itu kalau gua. Jadi, dan chemistry-nya udah semakin terbentuk nih sebenarnya. Betul. Lewat pertandingan ini. Prediksi lawan Jepang lu berapa? Gue berharap seri aja. Jangan sampai kalah gitu dah. Iya, jangan sampai kalah. 1-1 tuh udah keren. Kalau gue sih ya bisa mencetak gol tetap menang juga sih kalau gue. Kemarin kan gue prediksi menang juga kan. Mudah-mudahan menang. Nah, mudah-mudahan karena prediksi menang juga. Karena insight-nya Indonesia full team. Indonesia full team dengan tim yang gemuk dan penggantinya juga bagus. Betul. Nah, setelah gue lihat lawan Cina tadi yang lokalannya bagus juga gitu. Jepang kan lapis kedua ya. Iya, Jepang lapis kedua doang. Soalnya kayak lawan Australia nih. Soalnya kayak tadi. Iya, terus lawan yang sebelumnya juga gitu, lapis kedua doang. Udah lolos jadi dia, ya udahlah lapis kedua aja. Kenapa harus gue mainin yang utama malah nanti cedera malah repot. Tuh. Gitu. Dan yang utama juga lagi on vacation. Balik lagi ya kan. Tentu lagi. Kayak ke Parangtritis berenang. Nah. Aduh, ya udah begitulah kira-kira. Indonesia menang. Oke, Indonesia menang. Tunggu tuh Pak, satu lagi. Ini kita sebenarnya dengan kemenangan Australia tadi lawan Jepang. Prediksi lu berapa dulu? 1-1 sama. 1-1, gue berarti 2-1. Indonesia atau 2-0. Indonesia. Iya. Amin. Nah, Mas sebenarnya karena kemenangan Australia tadi lawan Jepang sebelum kita main tadi, ini sebenarnya agak berat, betul kata Pak Erik tadi saat diwawancara. Kita sekarang fokus di playoff nih, karena berat nih lawannya. Mau nggak mau kita harus fokus ke playoff karena si Australia mengkokohkan posisi di 2. Udah pasti itu, udah pasti lolos. Jadi permainan di bawah nih antara Arab, Indonesia, Bahrain, China itu cuma memperebutkan 3 dan 4 gitu. Jadi agak berat nih, kita butuh doanya dari teman-teman supporter Indonesia sealam sejagat raya gitu. Oke. Menang. Sip guys. Menang. Sampai ketemu lagi. Cuy.